Jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga pada pemilu 2024, partai politik mulai berakrobat untuk mencari sekutu koalisinya. Salah satu partai yang terbilang aktif mencari rekan koalisi adalah Partai Amanat Nasional atau PAN yang digawangi oleh Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Pada bulan Mei 2022, PAN bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Namun seiring perjalanan waktu, koalisi ini tak kunjung mendeklarasikan calon presiden serta calon wakil presiden yang diusungnya. Belakangan, P3 malah lebih dulu menunjukkan dukungannya pada Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seakan tak mau ketinggalan, PAN malah memperlihatkan manuvernya dengan mengunjungi kantor DPP PDIP pada Jumat 2 Juni silam. Namun dalam pertemuan pertama PAN dengan PDIP ini rupanya belum ada kesepakatan. Akankah PAN ikut mengusung Ganjar yang merupakan bakal capres dari PDIP? Manuver politik PAN kemudian dilanjutkan dengan menggelar pertemuan bersama elit Partai Gerindra. Hari ini, sejumlah elit Partai Gerindra mendatangi kantor DPP PAN di Bilangan, Jakarta Selatan. Namun, berbeda saat mengunjungi kantor DPP PDIP. Di pertemuan hari ini tak nampak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Lantas apa tujuan dari berbagai manuver politik yang dilakukan PAN? Benarkah PAN akan setuju berkoalisi jika Ganjar atau Prabowo setuju untuk berpasangan dengan Erick Thohir? Akankah PAN kembali bernostalgia dengan menjalin koalisi bersama Gerindra, seperti yang pernah terjadi pada Pilpres 2014 serta 2019? Atau justru menjalin koalisi baru dengan PDIP untuk Pilpres 2024 mendatang? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kalau pergerakan PAN ini disebut akrobat, berarti akrobatnya lincah banget. Kalau disebut striker, berarti ini determinasinya juga luar biasa, kenceng. Nah, kita akan lihat, kita akan bahas nanti bagaimana petanya, kira-kira partai mana yang akan menerima sodoran ataupun juga tawaran dari PAN. Apakah PDIP yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, ataukah Gerindra yang bertemu pada siang tadi, yang kabarnya juga akan memajukan ataupun juga mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sebelumnya kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat PAN ini dari pemilu beberapa tahun belakangan ini bekerja sama dengan siapa, berkoalisi dengan siapa. Kita akan lihat bersama. Inilah dia koalisi PAN dalam Pilpres 2019. Anda bisa lihat di sana mendukung pasangan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Ada beberapa partai lainnya juga yang memutuskan berkoalisi mendukung pasangan ini. Pilpres 2019 yang begitu ramai pada saat itu. Dan sebelumnya kita akan mundur 5 tahun lagi dari 2019. Tepatnya adalah Pilpres 2014. Juga perpasangan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa yang artinya PAN ini memiliki kenangan yang cukup manis bekerja sama dengan Gerindra. Kalau hubungan bisa-bisa pada masa ini disebut CLBK, cinta lama bangkit kembali. Nah, apakah betul itu akan terjadi? Baik, untuk bisa membahas mengenai hal ini, kira-kira akan berkoalisi dengan siapa, bagaimana kemudian mempengaruhi konfigurasi peta politik jelang pemilu 2024, karena sebelumnya kita tahu juga KIB, ini anggotanya adalah Golkar, kemudian ada PAN, ada P3, tapi sekarang masing-masing sudah menuju ke partai yang dituju. Kita akan lihat pergerakan PAN. Sudah hadir di samping saya, menemani saya di studio, Kang Ujang Komarudin sebagai pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ujang. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Makin seru, Kang Ujang, pergerakan partai-partai ini. Ya, siap. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Kang Ujang. Dan berikutnya bergabung dengan kita untuk bisa memberikan pandangannya dan juga informasinya. Ini para narasumber dari luar.
bergabung secara daring. Yang pertama mewakili PAN akan memberikan keterangannya kepada kita, Mas Eko Hendro Purnomo atau yang biasa kita kenal juga nama panggungnya Mas Eko Patrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Eko. Assalamualaikum Mbak Putri sama Kang Ujang. Siap. Kabarnya? Waalaikumsalam, Bang Eko. Baik. Amin. Ya, selain Mas Eko juga akan memberikan pandangannya bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan ini mengarah kemana, kemudian juga mempengaruhi peta perpolitikan koalisi partai-partai. Pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Karim. Waalaikumsalam, selamat malam Putri, Kang Ujang, Mas Eko. Baik. Nah, ini kita akan langsung saja berbincang mengenai hal ini. Mas Eko, ini PAN ini seperti iklan. Jadi siapapun capresnya, cawapresnya yang disodorkan oleh PAN adalah Erick Thohir. Kira-kira dari dua partai yang sudah ditemui, baik itu Gerindra pada hari ini ataupun juga PDIP pada Jumat lalu, siapa kemudian yang lebih menerima tawaran dari PAN dengan tangan terbuka, Mas Eko? Ya, jadi saya lihat kalau Pak Erick Thohir ini kondisinya ya sebenarnya diterima oleh siapa aja kalau saya melihat memantaunya. Hanya kan kondisinya adalah tinggal berhitung PDI karena juga banyak alternatif lain gitu ya. Karena juga koalisi yang dibangun kalau PDI Perjuangan kan dengan P3 juga P3 mengajukan orang, terusnya dari internal PDI Perjuangan juga sudah ada orang gitu. Tapi untuk Erick Thohir mereka juga terbuka juga. Demikian juga dengan Gerindra gitu ya. Mereka juga welcome. Artinya welcome, mereka juga punya kan sebelumnya sudah membangun koalisi dengan PKB, lalu juga ada kandidat untuk cawapresnya, lalu dari eksternal dari kedua partai tersebut juga ada gitu. Pada saat kami ajukan Erick Thohir juga mereka tidak keberatan. Karena apa? Saya melihatnya mereka kenapa terbuka dengan Erick Thohir? Satu, figur mudanya dapat. Lalu juga berkaitan dengan survei dan sebagainya, sekarang peringkat pertama. Yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, dan ini poin buat saya. Erick Thohir ingin melanjutkan kerja-kerja dari Pak Jokowi kalau kita melihatnya seperti itu. Jadi inilah yang dibangun oleh Partai Amanat Nasional untuk diajukan kepada partai-partai lain. Dua-duanya menerima dengan tangan terbuka, dua-duanya menerima opsi tersebut. Tapi kansnya mana yang lebih besar persentasenya kalau dilihat dari hasil pertemuan dengan dua partai ini, Mas Eko? Gini, kan kalau PDI Perjuangan kan baru kemarin saja kita baru diajak silaturahmi. Jadi kami yang diundang ke sana silaturahmi. Dan judulnya kan silaturahmi dan kerjasama. Namun kita belum bisa bekerja sama karena kita baru pertama kali. Dan mungkin minggu depan sudah Mbak Puan diarahkan oleh Bu Mega untuk bersilaturahmi, berkomunikasi dengan PAN. Maka dari itu mungkin dari situ nanti kita bisa lihat. Demikian juga dengan Gerindra. Gerindra sudah, kalau dengan Gerindra tadi sudah dibangun kan komunikasinya udah 10 tahun ke belakang gitu ya. Baru sekarang CLBK kata Mbak Putri tadi gitu ya. Artinya mereka juga berharap gitu untuk menjadi bagian dari koalisi ini. Tapi kan perjalanan kita masih panjang nih, pendaftaran juga masih lama, masih 7 bulan. Jadi artinya ya sudah, kami mencari koalisi-koalisi lain, partai-partai lain yang untuk membangun yang lebih baik untuk negara ini. Seperti itu. Baik, kalau tadi dikatakan dengan Gerindra sepertinya kansnya begitu besar karena sudah terjalin komunikasinya sudah lama, terus butuh apa lagi Mas Eko sebelum akhirnya memproklamirkan ataupun juga mengumumkan bahwa kedua partai ini memang satu tujuannya? Iya, jadi ya kan saya bilang tadi bahwa membangun koalisi itu kan tidak cukup hanya 2, 3, walaupun PDI Perjuangan cukup satu, cukup partainya sendiri karena sudah mendapatkan 20% dari syarat yang calon presiden dan wakil presiden. Tapi kan juga butuh dari unsur-unsur lainnya. Unsur lain misalnya contoh mereka nasionalis, tapi kan butuh yang religius, partai-partai religius. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti ada penambahan lagi dari partai lain. Lalu demikian juga dengan Gerindra. Jadi ya sudah, sekarang kita sudah satu persepsi yang sama. Tinggal sekarang adalah bagaimana caranya ada nilai tambah, ada selling point dari ya setelah kita bertemu ini apa yang mau kita lakukan gitu loh. Seperti itu.
Kang Ujang, bagaimana Ya. sih melihat pertemuan dari PAN ini, baik itu dengan PDIP ataupun juga dengan Gerindra? Ya saya melihatnya sesuatu yang rasional ya dari PAN. Karena begini, kita Neil. lihat P3 sudah mengusung Neil. Ganjar. Iya. Lalu juga Golkar sudah bermanuver ya kan bertemu misalkan dengan koalisi yang lain. Nah artinya kalau PAN diam diri itu ya ketinggalan kereta dong, ketinggalan lokomotif. Oleh karena itu ya ketika PAN bersilaturahmi dengan PDIP, dengan Gerindra hari ini menjadi sebuah keniscayaan. Artinya memang itu yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun ketika pendaftaran semakin mendekat di bulan Oktober 2023 nanti capres dan cawapres itu, maka ya semua partai itu ritme ya silaturahminya, ritme untuk membangun konstruksi koalisinya pasti akan semakin kencang. Oleh karena itu saya melihat nanti pertemuan-pertemuan itu kan tadi penjajakan, Oke. ya artinya pendalaman dulu, artinya mana yang kira-kira cocok. Ya ujung dari semua nanti ya pertemuan-pertemuan itu adalah bagaimana rasionalitas dibangun. Artinya sangat realistis. PAN itu pasti nanti realistis siapa yang kira-kira nanti punya potensi menang. Oke. Lalu kira-kira apakah bisa mengakomodasi misalkan tadi kepentingan PAN. Siapa yang menyodorkan nama Pak Erick Thohir. Baik katakanlah ke PDIP maupun ke Pak Prabowo. Saya rasa itu hal yang rasional saja bagi PAN. Karena bagaimanapun pilihannya ketika misalkan di internal PAN tidak ada jagonya, artinya tidak ada yang bisa dijual sebagai capres maupun cawapres, maka ya tadi mendukung capres yang memiliki elektabilitas tinggi, sekaligus juga mengusung tadi ya Pak Erick Thohir yang kata Pak Eko tadi memiliki elektabilitas yang tinggi juga. Oke. Karena rasionalitas dari pertarungan semua ini adalah soal menang kalah. Politik itu tidak ada menjelaskan soal Oke. alasan 1000 kekalahan gitu. Artinya ya kalau politik bagaimanapun caranya menang dengan terhormat. Nah, menang dengan terhormat itu ada kalkulasinya. Baik, Oleh baik. karena itu kalkulasi itu harus rasional dan harus matang. Nanti begitu. kita bahas lebih lanjut lagi mengenai kalkulasi ini. Selain realistis dan rasional, tadi penilaian dari Kang Ujang kalau menilai ataupun juga melihat sepak terjang dari PAN. Tapi Prof Karim juga pasti punya pandangan tersendiri. Kalau kita lihat pertemuan antara PAN dengan PDIP pada hari Jumat lalu dihadiri oleh ketum masing-masing partai. Kalau hari ini tidak ada ketum masing-masing partai, apakah maknanya ini berbeda di antara kedua pertemuan ini, Prof Karim? Ya, tentu saja ini maknanya berbeda dan pasti kalau ditanya Mas Eko akan menjawab, ini kan baru penjajakan begitu ya. Karena kedua partai dipimpin oleh sekjennya, bukan oleh ketumnya. Nah, saya ingin melihat lebih dalam gelombang ini gitu ya. Kalau kita melihat 4 pemilu terakhir sejak pemilu langsung dilakukan, PAN ini kan dalam 4 pilpres terakhir itu selalu bergandengan tangan dengan PKS. 2 pemilu terakhir dengan Gerindra, dan 2 pertemuan pertama 2004, 2009 bersama-sama dengan Partai Demokrat, PKB, dan PKS. Mereka menjadi partai pemenang, penguasa pemerintah saat itu memenangkan SBY. Dan perlu dicatat, dalam 4 pemilu terakhir, PAN belum pernah berkoalisi dengan PDIP. Ya. Jadi apakah memang akan memulai sesuatu yang baru atau mengulang sesuatu yang pernah terjadi meskipun itu bukan kisah manis untuk dikenang Mas Eko ya. Karena 2 kali bergabung dengan Gerindra kan tidak menang. Tetapi Leskan lebih baik kan gitu ya. Nah, betapapun tidak menang, menurut saya kerjasama dengan Gerindra itu akan secara psikologis memiliki kedekatan dan lebih mudah menjelaskannya kepada konstituen. Karena ini sudah terbangun baik dalam pilpres yang kemudian diikuti dalam pilkada, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, masalahnya adalah menurut saya ini bukan hanya diderita oleh PAN. Masalah yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia saat ini adalah demam puncak. Semua partai hanya tahu bagaimana yang dia inginkan sampai di puncak. Tapi semua partai tidak tahu bagaimana cara untuk merangkumnya. Sehingga masing-masing menyodorkan, kamu boleh ikut koalisi dengan saya, tapi kamu harus setuju dengan ini opsinya. Ketua umum menjadi calon presiden, kecuali PDIP dan Nasdem. Nah, padahal masing-masing partai punya misi seperti itu, misi yang sama. Nah, dengan mengulang kerjasama dengan partai yang sebelumnya bekerja sama, minimal bahasa yang digunakan untuk merekatkan mereka hingga tiba pada koalisi saat itu sudah dikenali. Yang pertama itu. Yang kedua,
ini juga tidak akan sulit menjelaskan kepada pemilih mengapa kerjasama dengan partai itu, karena sebelumnya sudah terjadi. Sebab dalam pandangan yang positif, sekecil apapun pertimbangannya, kerjasama antar partai, pilihan yang diambil oleh pemilih pasti didasarkan atas logika. Dan logika ini yang harus dibangun dan dihidupkan, sebab ini harus segera diputuskan. Ada maksim politik mengatakan, jika partai melayani dua kekuatan, itu berarti tidak melayani siapapun. Dan lebih baik berkompromi, menerima hanya 1/3 kemenangan, ketimbang berkelahi dan kalah lalu tidak mendapatkan apapun. Jadi saya yakin kode-kode ini sedang dicari, frekuensinya sedang disamakan, dan momentumnya akan diciptakan bersama. Persoalannya sekarang adalah bagaimana power game ini akan berubah menjadi power sharing. Jadi ketika PAN akan bergabung dengan Gerindra, lalu bagaimana transaksi yang akan dibangun dengan PKB? Jika calon wakil presidennya disodorkan misalnya Erick Thohir, lalu bagaimana dengan Caimin yang juga sudah declare menjadi wapres? Apa yang didapat oleh PKB dan Caimin? Soal itu aja menurut saya. Jadi akan soal siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Hanya itu persoalannya. Baik, nah soal ini mungkin sudah ada hitung-hitungan tersendiri dari PAN. Mas Eko mungkin bisa menjelaskan tadi bagaimana kemudian jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Karim, kira-kira hitungannya ke depan apa? Karena kalau merapat dengan Gerindra, ada PKB juga yang harus diakomodir keinginannya. Tapi nanti Mas Eko mungkin bisa dijawab, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.